Tuhan Yesus. Kita pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam gemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah
Tuhan, kita akan berdoa buat renungan singkat kita pada hari ini. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Engkau Tuhan Yesus. Buat hari ini kami bersyukur, berterima kasih. Kalau ada sebagaimana kami ada, Tuhan, semoga kebaikan Tuhan sekali kami. Terima kasih. Sebab itu hari ini Tuhan biarlah berkati firman Tuhan, dan berarti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar setiap apa yang kami sampaikan semuanya Tuhan menjadi kehendak Tuhan dalam setiap perjalanan Tuhan. Terima kasih Bapak Pegawai, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami serahkan Tuhan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada, baik saudara berada. Kita bersyukur buat hari ini, dan kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-7, kita akan melihat Filipi 4 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara pemirsa yang mendengarkan acara ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, ini adalah satu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat atau orang-orang percaya yang ada di kota Filipi. Dan memang sangat penting bagi kita saudara untuk senantiasa kita memiliki damai sejahtera, karena sangat penting dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya bahwa supaya kita boleh memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan ini dalam situasi, bahkan dalam keadaan hari-hari kita membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Dan Paulus berkata bahwa dalam ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya bahwa damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita itu akan melampaui segala akal, dan damai sejahtera itu akan memelihara setiap hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita hari-hari ini memiliki damai sejahtera. Dan kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yesus berkata begini bahwa damai, ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus berkata bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan kepada murid-muridnya itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Artinya bahwa damai sejahtera yang kita nikmati hari-hari ini adalah bukan damai sejahtera yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita, atau yang Tuhan katakan bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada murid-murid pada waktu itu tidak seperti damai sejahtera yang dunia berikan. Artinya bahwa kalau kita melihat firman Tuhan ini bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu adalah damai sejahtera yang semu, hanya sementara. Itu hanya bisa memuaskan keinginan kita hanya sementara. Tapi firman Tuhan Yesus berkata bahwa
damai sejahtera itu yang akan Tuhan berikan itu akan melampaui segala akal, dan damai sejahtera itu akan memerintah hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata bahwa penting sekali untuk kita memiliki damai sejahtera. Dan kalau kita melihat di dalam pasal yang keempat dalam Filipi ini, bahwa ada beberapa hal yang bisa menjadi pemicu, atau ada beberapa hal yang bisa membunuh damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, yang berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi yang pertama adalah bagi kita sebagai orang yang percaya, Rasul Paulus berkata bahwa supaya kita harus bersukacita, senantiasa bersukacita. Nah, kalau kita lihat, kalau kita kembali dalam Yohanes tadi, dalam Yohanes pasal yang ke-14, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Artinya bahwa kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan itu akan membunuh setiap damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa bersukacita, jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut, karena itu akan membunuh setiap damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara, tetap bersukacita, tetap happy, tetap berbahagia di dalam Tuhan, karena Tuhan berjanji bahwa damai itu akan memerintah, akan memelihara setiap hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bersukacita dalam segala hal. Sebab itu di dalam Yakobus, saya ingat ayat itu, Yakobus pasal yang pertama dia berkata begini, saudara, ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya bahwa ketika kita mengalami satu yang namanya pencobaan, ujian, masalah, persoalan dalam hidup kita, Yakobus berkata bahwa berbahagialah, bersukacitalah. Biarlah setiap persoalan, setiap masalah, setiap ujian yang terjadi dalam hidup kita, Paulus berkata bahwa bersukacita. Dan Yakobus berkata bahwa biarlah itu menjadi satu kebahagiaan. Dalam terjemahan lain, dalam Yakobus pasal yang kedua ini, dia berkata bahwa anggaplah sebagai satu keuntungan. Artinya bahwa setiap ujian, setiap persoalan, setiap pencobaan, setiap masalah yang terjadi bagi kita sebagai orang percaya, Alkitab berkata bahwa itu menjadi satu keuntungan bagi kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa bersukacitalah. Kalau kita tidak bersukacita dalam segala hal, dalam setiap persoalan, maka itu akan membunuh setiap damai sejahtera yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Damai sejahtera itu bukan tergantung dengan apa yang kita miliki, tapi Alkitab berkata bahwa kerajaan surga itu bukan terdiri dari soal makanan dan minuman, tapi firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 14, Paulus berkata bahwa damai sejahtera itu adalah kerajaan surga. Tentang kerajaan surga bukan hanya makanan dan minuman, tapi tentang kerajaan surga, tentang damai sejahtera. Oleh sebab itu bersukacitalah dan berbahagialah, karena firman Tuhan berkata bahwa itu akan membunuh setiap damai sejahtera yang Tuhan titipkan dalam setiap hidup kita. Nah, yang kedua adalah kita melihat di dalam ayat yang ke-6 dia berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua adalah kekhawatiran, bahwa yang kedua itu akan membunuh setiap damai sejahtera yang Tuhan titipkan dalam hidup kita adalah kekhawatiran. Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu takut. Dan Paulus berkata bahwa
nyatakan semua itu di dalam doa. Berdoa kepada Tuhan, nyatakan semua kekhawatiranmu, kegelisahanmu, ketakutanmu lewat doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu akan selalu ada dan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam Yesaya pasal yang ke-48 dia berkata begini, ayat yang 18. Yesaya pasal yang ke-8 ayat 48, Yesaya 48 ayat 18 dia berkata begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita memperhatikan setiap perintah-perintah Tuhan, kalau kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, kalau kita menuruti setiap perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan berkata, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita menuruti firman Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau kita menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, firman Tuhan menjamin bahwa damai sejahtera itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, selalu ada. Oleh sebab itu penting sekali untuk apa? Kita memperhatikan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Penting sekali untuk kita melakukan, untuk kita boleh mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Kenapa? Karena dia berkata bahwa damai sejahtera akan seperti sungai, tidak akan pernah kering. Hari lepas hari hidup kita akan dipimpin oleh damai sejahtera. Hari lepas hari hidup kita akan dikuasai, akan dituntun oleh damai sejahtera Tuhan. Walaupun kita kekurangan dalam segala hal, tapi kalau kita punya damai sejahtera, maka itu akan memerintah hati dan segala pikiran kita. Firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan akan seperti gelombang laut. Kita perhatikan gelombang laut, bahwa tidak pernah redup. Setiap hari, setiap jam gelombang itu selalu ada, setiap menit gelombang itu selalu ada. Begitu juga dengan damai sejahtera. Kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, Tuhan berjanji bahwa damai sejahtera itu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu betapa pentingnya jangan kita khawatir. Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-6, Yesus berkata begini dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, Yesus sendiri berkata bahwa aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus berkata bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita minum dan apa yang akan kita pakai. Bukankah hidup kita itu lebih penting dari sekedar makanan, dari sekedar minuman, dari sekedar yang kita pakai? Yesus berkata bahwa pandang setiap burung-burung yang ada di udara, yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, dan tidak pernah mengumpulkan bekal di dalam lumbung, tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan pelihara mereka. Perhatikan setiap burung-burung di udara yang tidak pernah menabur. Tuhan berkata bahwa kita ini lebih dari burung-burung di udara. Kita adalah orang-orang yang berharga. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa siapakah ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Orang yang khawatir, orang yang takut, orang yang cemas tidak akan pernah menambah sehasta dalam hidupnya. Kalau definisi daripada kekhawatiran adalah segala sesuatu yang kita pikirkan yang belum tentu terjadi. Itulah definisi dari kekhawatiran. Terlalu khawatir, terlalu cemas, sehingga terlalu berlebihan khawatir, tapi tidak terjadi. Ada begitu banyak orang yang berlebihan, terlalu khawatir, tapi pada kenyataannya segala sesuatu yang dia khawatirkan tidak terjadi. Oleh sebab itu
Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas dengan situasi yang ada di depan yang kita pikirkan yang belum tentu terjadi. Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa nyatakan semua kekhawatiranmu, kecemasanmu di dalam doa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya damai sejahtera itu memerintah. Damai sejahtera tidak akan pernah memerintah dalam hidup kita kalau hidup kita dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Kekhawatiran dan kecemasan itu akan menjadi dominan dalam hidup kita untuk memerintah setiap hidup kita, sehingga ketakutan demi ketakutan terjadi, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan menjadi bagian dalam hidup kita, sehingga damai sejahtera itu tidak akan pernah mampu memerintah dalam setiap hidup kita. Kenapa? Karena kekhawatiran itu lebih besar dan menguasai setiap hidup kita. Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa semuanya itu nyatakanlah di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan setiap kekhawatiran, setiap ketakutan, setiap kecemasan yang kita alami. Paulus berkata bahwa bawa di dalam doa kepada Tuhan, karena tidak ada perkara-perkara yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada perkara-perkara yang sulit bagi Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, nyatakan semua itu dengan apa? Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah itu akan melampaui segala akal dan memelihara setiap hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas. Supaya apa? Supaya damai sejahtera Allah itu boleh memerintah atas kehidupan kita. Dan yang ke-8 dia berkata begini, saudara. Ayat yang ke-8 dalam Filipi 4 yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga adalah berpikir positif, berpikir yang baik. Apapun situasi yang terjadi dalam hidup kita, kita berpikir positif, kita berpikir yang baik, bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya itu dalam kontrol Tuhan. Oleh sebab itu dalam Roma 8 ayat 28 dia berkata bahwa Tuhan itu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu berpikir positif. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa kalau kita percaya bahwa Tuhan ada di dalamnya, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus punya pikiran yang positif dengan segala sesuatu yang terjadi, dengan segala sesuatu yang kita alami hari-hari ini. Kita harus berpikir positif bahwa kita percaya bahwa Tuhan ada di dalamnya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru khawatir, jangan terburu-buru takut, karena kita tahu bahwa kalau kita mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu Paulus firman Tuhan tadi berkata bahwa sekiranya kita memperhatikan firman Tuhan, sekiranya kita memperhatikan firman Tuhan, mengindahkan firman Tuhan, maka hal-hal yang negatif tidak akan pernah menguasai hidup kita. Ketika musibah, ketika masalah, persoalan, ketika hal-hal itu datang dalam hidup kita, maka hal-hal yang negatif tidak akan pernah menguasai hidup kita. Karena apa? Karena kita tahu firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan firman Tuhan, sekiranya engkau melakukan firman Tuhan, sekiranya engkau membaca firman Tuhan, maka hal-hal yang negatif tidak akan menguasai setiap pikiran kita. Karena pikiran itu adalah salah satu jendela untuk menghancurkan setiap damai sejahtera dalam setiap hidup kita. Berpikir positif, pikirkan hal-hal yang baik, pikirkan hal-hal yang dari atas, bukan di dunia ini. Firman Tuhan berkata kita harus berpikir positif, pikir sesuatu yang baik, yang mulia. Kita berpikir bahwa Tuhan ajaib, kita coba berpikir bahwa oh Tuhan dahsyat. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, saya tahu bahwa Tuhan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya bahwa
Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kita berpikir yang positif. Kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan sanggup, Tuhan mulia, Engkau baik, Engkau teramat baik. Oleh sebab itu ada pujian berkata bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku ini, selalu ku berkata Tuhan baik. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita harus punya pandangan positif bahwa Tuhan baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu berkata bahwa Tuhan baik, mengucap syukur. Oleh sebab itu Paulus berkata dalam 1 Tesalonika, dia berkata bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Salah satu berpikiran positif adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi. Kita mengucap syukur artinya bahwa kita berpikiran positif sehingga ada ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, ada pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ketika kita berpikir positif tentang sesuatu dalam hidup kita, tentang setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, maka kita percaya bahwa damai sejahtera Tuhan itu akan menguasai hidup kita, yang melampaui segala akal, memerintah setiap hati dan pikiran kita. Betapa pentingnya damai sejahtera dalam hidup kita, saudara. Orang berkata bahwa walaupun hanya makan nasi dan garam dan minyak, tapi kalau kita punya damai sejahtera, itu akan lebih bagus daripada kita harus makan makanan yang lezat, yang enak, yang luar biasa, tapi tidak damai sejahtera. Ini penting sekali, saudara. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi dan kepada saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini bahwa betapa penting damai sejahtera dalam hidup kita. Jangan hanya karena masalah sepele itu bisa menghancurkan, bisa membunuh, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan ayat yang kelima dia berkata begini dalam Filipi pasal yang keempat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Lakukan hal-hal yang baik. Ketika kita berpikir positif tentang hidup kita, tentang segala sesuatu yang terjadi, dan kita mengucap syukur, dan Paulus berkata bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Lakukan hal-hal yang baik seperti yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10, bagaimana seorang yang namanya Cornelius, Alkitab berkata bahwa Kisah Para Rasul yang ke-10 ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kita melihat bahwa keluarga Cornelius adalah keluarga yang luar biasa, melakukan hal-hal yang baik. Dia memberi sedekah, dia membantu orang-orang yang kurang mampu, dia membantu orang-orang yang miskin, dan dia suka berdoa kepada Tuhan. Cornelius bersama dengan keluarganya, mereka melakukan hal-hal yang baik. Paulus berkata bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Lakukan hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang bisa menjadi contoh bagi orang lain, lakukan hal-hal yang bisa memicu orang lain untuk berbuat baik. Seperti Cornelius, dia bukan hanya saleh, dia bukan hanya suka berdoa kepada Tuhan, tapi firman Tuhan berkata bahwa dia suka membantu, dia suka memberi sedekah, dia suka membantu orang-orang yang kekurangan, dia suka membantu orang-orang yang tidak mampu. Lakukan hal-hal yang baik, maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara setiap hati dan pikiran dalam setiap hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bahwa ada banyak hal yang bisa memicu, yang bisa merusak, yang bisa membunuh setiap damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga ada orang suka berkata bahwa hilang damai sejahtera saya gara-gara kamu. Artinya bahwa sesuatu yang dilakukan orang lain terhadap dia itu membunuh, menghilangkan damai sejahtera yang dia miliki. Oleh sebab itu berpikir positif,
sesuatu yang orang lain lakukan dalam hidup kita, kita harus berpikir positif. Mungkin karena kondisi hatinya dan sebagainya lagi tidak baik sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, atau dia melakukan hal-hal yang baik. Kita harus punya pikiran yang positif, berpikir positif, sehingga damai sejahtera itu akan senantiasa memelihara setiap hati dan pikiran dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, biarlah setiap renungan singkat pada hari ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan selalu memelihara hidup kita. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut. Berdoa kepada Tuhan, tetap bersukacita, tetap berbahagia. Kalau firman Tuhan berkata bahwa itu menjadi satu keuntungan ketika masalah persoalan itu datang dalam hidup kita. Anggaplah itu sebagai satu keuntungan, artinya bahwa untuk memicu iman kita menjadi iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan berpikir yang positif, berpikir hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, maka damai yang daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa betapa penting damai sejahtera dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Bapak Surgawi, kami tidak perlu terlalu takut, tidak perlu khawatir dengan setiap kehidupan, dengan setiap situasi yang terjadi hari-hari ini, karena kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih, meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, dimanapun pemirsa berada Tuhan, yang mendengarkan siaran ini Tuhan, biarlah mereka boleh diberkati, dikuatkan, bahkan dihiburkan dengan setiap renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin.